Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini tanggal 4 Ramadan 1442 Hijriah. Saya Widi Winanto Aryawan dari Yogyakarta menyampaikan kultum. Saudara sekalian, masih terkait dengan mengenal Allah. Ketika disampaikan nama ini kepada seseorang yang belum pernah mengenal Allah, niscaya dia akan bertanya, siapa Allah itu? Ya. Dan itu wajar. Saya kira kalau kita diberi satu kata yang kita belum mengetahui hakikat dari kata itu pun kita akan bertanya, apa itu? Nah, demikian juga ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya di tengah-tengah umat Yahudi ketika itu. Ketika Rasulullah mengajak supaya menyembah Allah saja sebagai satu-satunya Tuhan, maka muncul tanggapan dari orang Yahudi yang dikenal sangat pandai. Apa komentarnya? Ya Muhammad, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Allah Tuhanmu itu hakikatnya diciptakan dari apa? Emas, perak, atau apa? Dan begitulah persepsi atau tanggapan atas sesuatu yang belum ada jawabannya. Ya. Jadi begitu kita diberi informasi, tentu kita akan mengungkapkan persepsi kita atau tanggapan kita. Dan ketika itu Rasulullah Muhammad SAW pun terdiam karena memang belum bisa melakukan atau memberikan tanggapan yang paling tepat terkait dengan pertanyaan itu. Dan inilah yang diceritakan kepada kita sebagai asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas itu. Nah, ini jadi pegangan buat kita. Tuhan Allah itu seperti apa kalau itu ditanyakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jawaban Allah sendiri. Karena Rasulullah tentu tidak bisa mendefinisikan Allah dengan pikirannya sendiri. Ya, memang belum tahu bagaimana hakikat Allah itu. Dan kemudian Allah berikan wahyu ini. Kul wallahu ahad. Kul, katakan wahai Muhammad, huwa dia Allahu ahad. Allah itu satu. Allahus somad. Allah itu as-somad. As-somad itu artinya tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak berputra, tidak punya anak. Ya. Walam yulad, dan tidak diputrakan, artinya tidak memiliki orang tua. Kemudian muncul pertanyaan, nah, terus kayak apa itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau pertanyaan dilanjutkan, inilah garis besar atau ya ini garis besar Allah itu seperti apa adalah walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Ya. Jadi kalau selama ini kita biasa berinteraksi dengan benda, dengan karakternya, ya ada benda hidup, ada benda mati kan gitu. Benda hidup pun ada klasifikasi, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Maksudnya benda hidup itu ya cirinya ya dia butuh makan, dia butuh air, ya kan? Kemudian dia bisa berkembang biak dan begitulah kita mengklasifikasi, mengkategori benda-benda.
Begitu juga dengan ketika kita diinputi oleh sesuatu. Pikiran kita segera mencari wadah agar nama baru ini bisa dikategorikan atau diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok itu. Dan itulah yang diinginkan ketika nama Allah itu disebut. Ini masuknya yang mana ini? Ya. Padahal disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Jadi tidak ada kelompok kategori untuk Tuhan ini. Tuhan ini ya satu. Tidak masuk dalam kategori benda apapun. Dan saudara sekalian, inilah yang sering dijadikan bahan olok-olok gitu oleh orang-orang ateis. Ada satu nama yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori apapun. Ya, makanya ya dimaklumi saja mereka tidak pernah percaya dengan adanya Tuhan, di mana Tuhan itu menyebutkan dirinya tidak serupa dengan sesuatu apapun. Sudah garis bawah itu saja, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, Pak Profesor Musa Asy'ari berusaha memaparkan sebuah cara berpikir filosofis untuk mengenal Tuhan ini, memotret bagaimana cara manusia atau orang itu mengenal Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan berdasarkan persepsi. Kemudian yang kedua, Tuhan berdasarkan definisi. Dan yang ketiga, Tuhan berdasarkan empiris atau pengalaman. Ini kita akan kupas satu persatu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang mari kita lihat Tuhan persepsi ini. Ketika nama Allah disebutkan, ya, saya kira kita ketika kecil pun memiliki persepsi atau tanggapan terhadap Allah ini. Dulu ketika kita kecil, kalau ditanya Allah ada di mana gitu. Allah ada di mana? Tentu kita akan menunjuk ke langit. Allah itu ada di atas. Begitu. Oleh sebab itu, karena Allah di atas, berdoanya pun menengadah ke langit. Dengan harapan langsung menatap wajah Allah yang ada di langit. Sekarang begitu kita dewasa, kita makin tambah wawasan, kalau ditanya Allah itu ada di mana? Maka jawabannya seperti kemarin disampaikan, kita bisa menjawab Allah itu ada di Arsy, ya, karena menafsiri sebuah ayat bahwa Allah itu bersemayam di Arsy. Ada juga yang kaitannya dengan Allah tidak bisa dikategorikan dengan benda-benda. Allah itu tidak butuh tempat. Itu. Yang butuh tempat itu kan benda. Kalau Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Artinya jangan pernah membayangkan bahwa Allah itu seperti benda, butuh tempat. Karena kalau misalnya ars, Allah di ars. Terus bagaimana posisi Allah? Berbaringkah? Dudukkah? Berdirikah? Kan kelanjutannya begitu. Karena Allah ternyata menempati satu tempat. Nah, tapi kalau jawabannya Allah itu bukan benda, tidak membutuhkan tempat, karena Allah itu berbeda dengan semua makhluk atau semua ciptaan. Sehingga kita bisa menerima Allah itu berbeda dengan semuanya. Dan ada juga yang menyebutkan karena seperti itu, ya, tidak bisa ditempatkan dengan mengucapkan atau menyebutkan Allah itu ada di mana-mana. Artinya kan tidak ada definitif tempat yang bisa ditunjukkan sebagai tempat Allah. Ada di mana-mana Allah itu. Allahu a'lam. Yang paling tahu tentu Allah. Itu semua adalah persepsi. Adapun yang benar hanya Allah yang tahu. Wong kita itu tidak pernah tahu bagaimana bentuk fisik Allah. Sehingga kita tidak bisa menyebut Allah itu dengan duduk, berdiri, atau berbaring. Karena kita tidak tahu bentuknya tadi. Dan begitulah lama-kelamaan makin dewasa,
kita makin tahu bagaimana mensikapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang tidak sama atau berbeda dengan seluruh makhluk. Nah, beberapa sikap terkait dengan persepsi ini tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fajr itu Allah menyebutkan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu, adapun manusia itu, ya, idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu, dengan memuliakan, karim, ya, fa'akramahu wa na'amahu, dan memberikan nikmat kepada dia, fayaqulu rabbi akraman, maka manusia itu akan mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Jadi kriteria kemuliaan adalah orangnya tampak ya dimuliakan Tuhan, diberi kenikmatan itu. Ya, persepsinya itu berarti sudah dimuliakan oleh Tuhan ya kayak gitu. Ya, Firaun, Haman, Korun itu semuanya kan tampak dimuliakan oleh Tuhan gitu. Tapi dilanjutkan ayat itu, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila diuji oleh Allah dengan menyempitkan rezekinya, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, maka mereka mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Nah, ini persepsi ini, ya. Karena Allah bantah semua itu. Kalau kriteria dimuliakan adalah tampak kaya, tampak mulia, ya. Jadi Fir'aun kaya sekali, berkuasa sekali. Kemudian itu dicap, ya, dikategorikan, wah ini sudah dimuliakan Tuhan. Sementara seperti Nabi Musa yang jadi musuhnya Fir'aun itu, yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya kekayaan, berarti dia sudah dihinakan Tuhan. Dan kemudian kita berpihak kepada yang sudah dianggap dimuliakan Tuhan. Ternyata kan tidak, ya, tidak seperti itu. Nah, inilah persepsi, ya. Nah, Tuhan persepsi ini sempit sesuai dengan tingkat kapasitas berpikir personal itu. Makanya kalau ada 1.000 orang, niscaya ada 1.000 persepsi tentang Tuhan. Ya, karena persepsi itu muncul dari tanggapan pribadi masing-masing. Sehingga Tuhan yang begitu besar menjadi begitu kecil karena persepsi seseorang yang mengkerdilkannya. Nah, begitulah saudara sekalian, Tuhan persepsi. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan Tuhan definisi. Kultum saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.